karena itu ternyata bukan hanya sekedar cambuk yang seperti yang teman-teman lihat, tetapi cambuknya itu bermata, ada matanya dan ada tulang kalau nggak salah tulang dombanya apa itu kan jadi kayak kail. Jadi kalau misalnya kena ke tubuh ditarik jadi sobek gitu loh. Jadi seperti yang Yesaya katakan bahwa Yesus ini sudah rupanya nggak seperti manusia. Ya harusnya kita yang di sana. Perayaan Paskah dan perayaan Natal itu harus lebih meriah perayaan Paskah. Betul. Karena ketika Natal kita hanya merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Kelahiran. Nah, dia menyelamatkan kita, Sang Juru Selamat itu menyelamatkan kita, dia melakukan semua nubuat tentang dia menjadikan kita manusia yang dari penuh dosa sampai manusia yang tidak punya dosa, dia menembus kita itu ketika dia proses di kayu salib. Shalom. Halo saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kembali bersama kami Walk Production di program Pendalaman Alkitab episode ketiga. Bersama saya Fritz, saya Puji, dan saya Roni. Oke. Dan jangan lupa Bang, ya, hari ini kita khusus mempersembahkan buat teman-teman spesial Paskah. Spesial Paskah ya. Dengan cara dari kita adalah dengan bersama-sama diskusi untuk bagaimana sih Paskah ini gitu. Apa sih harus yang kita mensikapi bagaimana? Ya, bagaimana ya? kita mensikapi soal Paskah ini. Itu makanya kita bikin program khusus spesial Paskah. Oke. Yuk Sebelum ke sana kita jangan berdoa lupa. dulu. Iya, Betul. Kita harus berdoa dulu. Oke. Silakan. Giliran Bang Roni nih kayaknya. Ya, nih. giliran saya ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini yang hari yang luar biasa. Engkau memberi kami kesempatan untuk berkumpul bersama, menyembah dan bersujud di hadapan-Mu. Dengan ketidakapa-apaannya kami Tuhan, kami yakin Engkau berbicara lewat kami. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, pada saat ini kami bersujud di hadapan-Mu untuk meminta petunjuk-Mu. Melalui firman-Mu yang kudus, buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima dengan baik apa yang Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Berilah kami pemahaman yang dalam dan bijaksana untuk menerapkan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Amin. Baik, seperti yang kita singgung tadi, kenapa kita membuat program ini? Program ini spesial untuk menyambut Paskah. Ya, karena kita pengen diskusi nih. Kita diskusi aja malam ini untuk supaya kita bisa sama-sama memberikan pemahaman apa sih Paskah ini gitu loh. Jadi pada Bang Fritz saja yang membaca ya? Boleh. Bang Fritz saja yang membaca untuk pengantar firman. Hari ini kita di mana Bang? Dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Oke. Baca ya. Ya. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Baik, demikianlah firman Tuhan. Kita akan coba dengarkan Roh Kudus bekerja pada Kak Puji, apa yang akan disampaikannya. Oke, giliran aku. Sebelum dilanjut, ada perbedaan dari episode pertama dan kedua. Kalau di episode pertama kita bertiga membahas dengan topik yang sama, dengan ayat yang bersama. Namun kali ini kita bikin perubahan bahwa setiap minggu akan ada satu dari kita yang membahas itu lebih dalam. Namun yang tidak dapat giliran itu akan mencoba untuk menambahkan, menyikapi, kemudian kita akan juga mendiskusikan. Jadi itu untuk mempersingkat waktu Bang. Betul. Jadi hal ini karena apa? Ini pun
karena masukan dari Teman-teman. penonton kita juga, Ya. dari teman-teman juga, katanya memang episode kita yang sebelumnya itu kepanjangan. Betul. Maka dari itu kita coba lebih efektif lagi. Kita coba satu sudut pandang aja. Oke. Kita berdua hanya menanggapi demikian. Oke, bisa Yuk, dilanjut. Oke ya. Oke, shalom teman-teman. Kembali lagi dengan saya Puji. Saya hanya ingin menyampaikan pewahyuan yang saya terima mengenai saat ini kita di masa Prapaskah. Sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan seharusnya tahu ya mengenai masa Prapaskah. Ketika saya merenungkan ayat emas ini, yaitu bagaimana kata-kata Tuhan Yesus menyatakan bahwa it's finished. Jujur, terus terang, ada perasaan yang saya tidak bisa utarakan sampai tidak sadar. Saya selalu menangis kalau ingat di masa Prapaskah ini. Menangis karena apa? Karena seharusnya bukan Yesus yang di sana, tetapi saya, gitu loh Bang. Bukan Yesus. Yesus itu adalah anak Allah yang tidak berdosa. Harusnya kita. Nah, kita sekarang agak menarik mundur sedikit ya, supaya kita bisa memahami kenapa it's finished itu maknanya amat sangat dalam, dan kita sebagai orang Kristen seharusnya mengamini it's finished itu menjadi sesuatu yang kita terima seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Oke, ini bermula dari ketika kejatuhan manusia di Taman Eden. Kita ini diciptakan segambar serupa dengan Allah ya. Jadi kita benar-benar spesial, ditempatkan di tempat yang spesial. Tetapi ya inilah, manusia pada dasarnya adalah manusia yang tidak taat. Ketika Tuhan Allah Bapa waktu itu menyatakan jangan ada larangan tertentu, tetapi karena ketidaktaatannya akhirnya mereka melakukan sesuatu hal sehingga mereka terusir dari Taman Eden. Dan disitulah awal mula manusia dikuasai dosa, manusia hilang kemuliaan Allah dan kematian baik rohani maupun jasmani. Dan itu menjadi dosa turunan buat kita ya. Itulah dampak-dampaknya. Manusia itu diusir ya dari Taman Eden. Kemudian apa? Kutukan Allah. Allah mengutuk ular, Allah mengutuk Adam dan Hawa, Allah juga mengutuk tanah ya. Karena dari tanah itu juga lah yang akan membuat kita ini yang mewarisi dosa turunan mengalami susah payah. Kemudian yang penting adalah apa? Kita kehilangan akses pada pohon kehidupan. Bayangkan pohon kehidupan, kalau kita sudah kehilangan akses artinya kita mati. Baik mati jasmani maupun rohani yang seperti yang disebutkan tadi. Kemudian ketika diusir, manusia itu di luar taman sudah pasti tantangan, penderitaan dan kematian. Jadi jangan heran kalau sekarang kita adalah dalam dunia yang semakin jahat, yang sudah jatuh dalam dosa, semakin jatuh terus mengalami pencobaan, mengalami penderitaan karena satu, dosa warisan. Kemudian, nah, yang luar biasa uniknya ini begini loh teman-teman ya. Kita memandang, sepertinya kita memandang Allah Bapa itu adalah Allah yang kejam, Allah yang tidak punya hati, Allah yang mengusir manusia ciptanya sendiri loh. Ciptaannya diusir, dibuat menderita. Jangan salah. Allah itu adalah Allah yang kudus. Makanya karena Dia kudus, Dia tidak bisa membatalkan penghukuman. Hukuman harus tetap dijatuhkan. Tetapi satu sisi Allah itu kasih. Nah inilah sebetulnya ini adalah pemikiran Allah sejak awal. Ketika manusia jatuh, Allah mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan manusia itu. Tetapi bagaimana caranya? Gak bisa. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan manusia kalau bukan Allah sendiri yang bekerja. Karena Allah adalah kasih, maka karya Allah ini sendirilah yang mengusahakan memberikan jaminan pemulihan hubungan. Satu-satu caranya adalah apa? Allah itu mengutus anaknya. Karena melalui anaknya hanya bisa menyelamatkan dosa. Ya, memberikan penebusan bagi umat manusia. Harapan akan penebusan ini itu Allah berikan. Jadi satu sisi Allah murka, tapi satu sisi Allah mengasihi. Nah, bagaimana ini jembatannya? Harus ada jembatan di tengah-tengah itu atau sang penebus yang menjadi pendamaian antara Allah dengan manusia. Mau tidak mau Allah melalui anaknya. Bayangin ya,
Allah itu mengutus anaknya yang satu-satunya, putranya yang tunggal, hanya untuk menyelamatkan kita. Dia adalah anak yang tidak berdosa, tidak bercacat celah, tetapi dibuatnya berdosa hanya supaya dia bisa menjadi manusia, turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Jadi itulah ya. Dan menjadi sama dengan manusia. Ya, itulah. Artinya itu ya, kadang-kadang suka jadi polemik ya. Manusia dijadikan Allah. Salah, nggak ada. Tetapi Allah, Roh Allah menjelma menjadi manusia, itu yang benar, ya. Jadi ini manusia. Jadi Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Itu adalah sesuatu hal yang supranatural yang kita sebagai orang Kristen mengimani. Itu yang dinamakan kasih karunia yang Allah berikan melalui anaknya. Dan memang harus ada penebusan. Harus ada penebusan melalui penumpahan darah. Kalau teman-teman ingat zaman bangsa Israel, ya, pembebasan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ingat ya, di masa Paskah atau hari raya tak beragi, roti tak beragi, itu selalu ada pengorbanan atau penyembelihan domba dan darahnya dioleskan di palang pintu, ya. Di palang pintu. Coba teman-teman membaca kembali. Inilah pentingnya kita membaca Alkitab dan merenungkan. Saya belajar untuk membaca Alkitab dan menggunakan power of imagination saya waktu itu. Bagaimana seandainya waktu itu bangsa Israel, ya, supaya tidak terkena murka Allah itu, yaitu dengan mengoleskan darah di palang pintu itu. Nah, inilah yang unik. Dan memang hanya dengan penebusan atau penumpahan darah itulah karya keselamatan terjadi. Dan seperti yang kita ketahui ya, mungkin banyak sebagian orang mengatakan Allah itu di perjanjian lama Allah yang kejam, Allah yang hukum, Allah yang murka, Allah yang membinasakan. Tetapi kita harus pahami, itu karena kekudusan Allah yang harus melakukan. Allah tidak bisa membatalkan janjinya, Allah tidak bisa membatalkan hukumannya. Tetapi Allah berusaha mematahkan hukuman kekal itu dengan apa? Mengorbankan anaknya. Itu yang luar biasa sekali. Kita tidak pernah menemukan siapapun atau apapun di dunia ini yang berani mengorbankan nyawanya untuk orang yang, ya toh, dia nggak bersalah loh, ya, bener nggak? Mau nggak kita misalnya nggak bersalah, dituduhkan bersalah, masuk penjara, jangankan kita dikorbankan nyawa, masuk penjara pun kadang kita suka nggak rela kan. Nah, itulah yang Allah lakukan buat kita. Nah, teman-teman, kalau kita pahami ya, Yesus itu ada, itu untuk memperbaharui perjanjian Allah dengan umat manusia mengenai keselamatan dengan cara Ia harus mati di kayu salib. Inilah sifat Allah. Jadi sifat Allah, sifat kodrati Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, dan karena itulah Dia mengirim anaknya. Karena apa? Hanya Yesus yang bisa atau harus mati bagi dunia, sebab nggak ada yang bisa mengembalikan gambar diri. Karena kita diciptakan, manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Allah. Dan siapa? Hanya Yesus yang bisa. Kemudian hanya Yesus yang harus mati sebab tidak ada yang bisa mengalahkan dosa. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa harus Yesus? Kenapa Allah Bapa harus mengirimkan anaknya? Karena hanya Yesus yang bisa mengembalikan gambar diri. Kemudian hanya Yesus yang bisa mengalahkan kuasa dosa. Dan tidak ada satupun yang bisa membatalkan hukuman kekal kecuali Yesus. Yesus itu mati sebab nggak ada yang bisa menggenapi hukum Taurat. Nah, teman-teman berpikir nggak, berapa sih jumlah hukum Taurat? Ayo Bang, berapa jumlah hukum Taurat? 10 dong. Nah, 10 ya. Oke, sekarang saya jabarkan nih. Hukum Taurat itu ternyata nggak 10. Semuanya total itu ada 613 perintah. Dan kalau dulu bangsa Yahudi itu satu hukum Taurat tidak bisa dipenuhi, gagal. Mereka tidak bisa mendapatkan pengampunan atau tidak bisa dianggap layak. Ya. Tetapi dengan adanya Yesus, hukum Taurat itu dibagi menjadi 2 hukum kasih. Itu dia, makanya ada kasih karunia namanya ya. Dan memang Yesus itu yang hanya Yesus ya yang bisa menebus kutuk Taurat. Karena apa ya, kadang memang kita
terjebak dengan hukum Taurat, sedangkan Yesus itu bukan meniadakan. Jangan salah, ini kadang-kadang yang suka disalahpahami oleh teman-teman di luar sana ya. Yesus meniadakan hukum Taurat, salah. Yesus itu justru menyempurnakan hukum Taurat. Nggak percaya? Ayo nanti sama-sama belajar. Coba pembahasan kali ini saya nggak akan jabarkan, tetapi salah satu contohnya misalnya jangan membunuh, ya. Kalau di Perjanjian Lama jelas jangan membunuh itu adalah membunuh secara fisik orang mati. Tetapi di hukum kasih itu adalah ketika engkau membenci saudaramu saja itu sudah dianggap membunuh, Bang. Itulah namanya penyempurnaan hukum Taurat. Jadi artinya Yesus datang itu untuk menyempurnakan hukum Taurat. Kemudian tidak ada yang bisa menjadi korban penebusan. Zaman dulu, Bang, setiap tahun imam besar itu akan selalu masuk ke ruang Maha Kudus, ya kan Bang Roni ya? Masuk ruang Maha Kudus dan hanya imam besar itu yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus untuk datang ke hadirat Tuhan. Nah, inilah beberapa alasan kenapa harus pilih Yesus. Nah, Allah Bapa tahu. Karena yang ditebus adalah ciptaannya dan yang bisa menebus adalah anaknya. Nah, Yesus ini sengaja dikirim itu adalah dia anak Allah yang suci, yang mulia. Rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa anak manusia. Ingat ya, mengambil rupa anak manusia. Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Nah, bayangin dia anak Allah loh. Anak kerajaan surga ditempatkan di ya seperti kita manusia, Bang. Ya kan? Hanya supaya apa? Supaya kita mendapat penebusan. Nah, satu hal lagi yang lebih menarik adalah ternyata anaknya ini begitu taatnya kepada Bapa sehingga dia rela berkorban dan taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, sekarang kita masuk ya. Saat ini adalah saat masa-masa penderitaan jalan salib. Kalau teman-teman pernah ke Israel, ayo Bang, nanti Bang Roni sama Bang Fritz kita ke Israel. Saya pernah ke Israel dan saya merasakan bagaimana perjalanan salib itu ya. Jalannya panjang, lorong. Kemudian dia berangkat dari satu rumah ke rumah, dari Kayafas itu kan. Kemudian Pilatus, itu kan benar-benar itu merupakan suatu bukti perjalanan karya keselamatan Allah Bapa melalui anaknya. Sengaja loh, sengaja Allah Bapa itu merelakan anaknya. Dan itu sebagai bukti kasih Allah kepada manusia supaya nggak binasa. Bayangin, sudah murka tetapi masih sayang. Iya. Itu artinya apa ya? Benci tapi rindu atau apa ya Bang ya? Ya gitu ibaratnya. Dan ini adalah salah satu pertempuran Allah Bapa untuk mengalahkan kuasa maut. Sebetulnya lawannya adalah apa? Kuasa maut. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maut bersorak ya. Karena apa? Manusia masuk dalam kuasa maut, jerat maut. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Nah, aduh kalau misalnya membayangkan ya, pernah gak sih membayangkan teman-teman seandainya kita yang berada di kayu salib di Bukit Golgota, kita berjalan melalui Via Dolorosa. Di sana ada, aduh kalau kayak gini udah mau nangis rasanya. Pertukaran ilahi di kayu salib itu teman-teman harusnya memahami. Kenapa bisa dikatakan pertukaran ilahi? Kita manusia, ciptaan yang hina, yang sudah jatuh dalam dosa, ditukar ya dengan Allah yang ilahi, pertukaran ilahi. Seharusnya kita yang dihukum tetapi Yesus yang dihukum, ya kan? Harusnya kita yang merasakan sakit cambukan, sakit hinaan, dipermalukan, tetapi Yesus yang disakitin. Kemudian banyak hal ketika Yesus ditelanjangi, harusnya kita yang ditelanjangi. Dan juga ketika dia ditombak, dicambuk, teman-teman tahu nggak sih yang namanya cambuknya prajurit Romawi zaman dulu? Coba deh tonton apa tuh Bang? Passion of Christ ya. Itu benar-benar menggambarkan seperti aslinya. Karena itu ternyata bukan hanya sekedar cambuk yang seperti yang teman-teman lihat, tetapi cambuknya itu bermata, ada matanya dan ada tulang kalau nggak salah tulang dombanya apa itu kan jadi kayak kail. Jadi kalau misalnya kena ke tubuh ditarik jadi apa sobek gitu loh. Jadi apa seperti yang Yesaya katakan bahwa Yesus ini sudah rupanya nggak seperti manusia. Ya harusnya kita yang di sana. Yesus
disalib, dan harus kita pahami juga salib itu adalah kutuk yang paling hina, hukuman yang paling hina. Artinya dia dihinakan serendah-rendahnya, sedangkan kita ditinggikan hanya untuk ditebus. Saya ingat ada seorang pastor bercerita tentang ketika Yesus dibawa ke Pontius Pilatus, ya kan? Apa yang Pontius Pilatus? Cuci tangan. Dan dihadapkan ke siapa? Penjahat yang dibebaskan, Barabas ya. Barabas. Disuruh memilih Barabas apa Yesus. Mereka pilih siapa, Bang? Barabas. Dan ternyata itu adalah manifestasi pertukaran. Barabas itu simbolnya kita, penjahat. Ya kan? Yang layak dihukum. Yesus adalah yang tidak bercacat, tidak bercela, itu adalah dombanya Allah. Ditukar. Nah, itu sudah terlihat sekali pada saat ketika penderitaan pertukaran ilahi itu dilakukan. Jadi penderitaan Yesus itu ada situ. Kalau saya mau menarik mundur ke belakang sebetulnya ya, tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Kalau saya mau narik mundur lagi, penebusan itu sebetulnya sudah dimulai dari dari Getsemani. Dari Getsemani ke Bukit Golgota. Ya. Kebetulan kita nggak baca ya ayatnya ya Bang, tapi di situ saya baca di situ kan. Di situ ternyata Yesus berdoa kepada Allah Bapanya. Dia menaikkan doa 3 kali. Dia minta ke Allah Bapanya, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Di situ ada ketakutan yang amat sangat besar yang Yesus alami, karena saat itu adalah sisi kemanusiaannya. Secara manusia dia mengalami penderitaan yang amat sangat. Dia sudah tahu akan terjadi penyiksaan, penghinaan, dan dia sudah tahu akan ada kematian. Dan bayangin, dia berjalan dengan sendirinya, rela berjalan menghampiri kematiannya dengan siksaan yang amat sangat keji. 3 kali Tuhan Yesus berdoa di situ, sampai saking dia istilahnya ketakutannya, dia berdoa sampai berkeringat, dan keringatnya itu bercampur dengan darah. Coba deh teman-teman baca lagi, keringatnya bercampur dengan darah dan menetes ke tanah. Teman-teman mau tahu nggak Getsemani itu artinya apa? Getsemani itu adalah alat untuk memeras minyak. Bayangin, Getsemani itu alat untuk memeras minyak. Terbayangkan jika tubuh Yesus dibayangkan dia diperas, dirajam, disesah, bahasanya disesah ya, sehingga mengeluarkan minyak. Itu adalah minyak penebusannya itu. Kenapa harus ada apa sih korelasinya antara peluh, keringat campur darah menetes ke tanah? Itu ada di kisah ketika kejatuhan manusia yang pertama di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Bagaimana ketika murka Allah terjadi, apa yang dikutuk? Ular dikutuk, Adam Hawa dikutuk, tanah dikutuk. Tanah dikutuk menjadi tanah yang akan susah menghasilkan. Dan manusia dikutuk dengan susah payah berpeluh, ya, berpeluh. Dan itulah yang murka Allah yang terjadi. Dan cawan yang tadi yang Yesus maksudkan itu adalah cawan murka Allah. Benar-benar Allah murka. Allah itu Allah kudus. Jadi murka itu harus terlampiaskan. Kita bisa membayangkan bagaimana kemarahan ya. Kemarahan seorang bapa ketika dikhianati oleh anaknya sendiri. Nah itulah teman-teman ya. Jadi kutuk itu sudah terjadi sejak Adam Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah penebusan itu yang Yesus lakukan sebetulnya adalah caranya Allah Bapa untuk memulihkan hubungan dengan manusia. Dan pembebasan itu membebaskan kita dari segala hutang dosa. Bayangin loh, ketika kita jatuh dalam dosa, kita ini terjerat dalam kutuk dosa. Makanya jangan heran kalau misalnya kita itu mewarisi dosa warisan, kutuk warisan. Tetapi dengan penebusan itu sebetulnya sudah terjadi sejak di Taman Getsemani tadi. Ketika keringat, peluh itu bercampur darah menetes ke tanah, itulah
awal dari penebusan kita. Nah, jadi pertukaran ilahi yang Allah lakukan melalui anaknya di kayu salib itu sebetulnya untuk siapa? Untuk kita. Apa yang Yesus lakukan ketika dia dipermalukan, dia terima loh. Sebetulnya kalau dia mau menolak cawan itu, dia bisa. Dan karena sangat dia gampang. Sangat gampang. Tetapi artinya ketika dia menolak menerima cawan itu, ya itu semua kesalahan tindakan ke kita. Kita harus pahami seperti itu. Kemudian kita dipermalukan lagi di Yesaya 61 ayat 7 itu jelas menyatakan bahwa bagaimana Yesus dipermalukan saat itu. Bayangin teman-teman, dipertontonkan di sekian banyak orang, diolok-olok, tertulis INRI, inilah raja orang Yahudi. Sebetulnya kita, dia rela mau melakukan itu karena apa? Supaya kita jangan dipermalukan. Dan itu kita harusnya aminin. Kita perkatakan dengan kuasa perkataan kita bahwa siapapun yang mengolok-olok kita, mempermalukan kita dalam nama Yesus, tidak akan terjadi. Sebetulnya itu hakikatnya yang penebusan itu. Kemudian hutang dosa lunas di Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Jelas sekali kita sudah enggak ada jerat maut gitu kan, sudah enggak ada. Kemudian kan ada satu masa ketika ada tentara Romawi meminum anggur campur mur dan empedu. Itu fungsinya sebetulnya untuk apa? Kayak semacam bius. Anggur campur mur empedu itu, dan saya ketahui bahwa itu adalah semacam bius supaya rasa sakit itu hilang. Tapi kan dia menolak, Yesus menolak. Supaya apa? Supaya biarlah dia menerima sakitnya, kita nggak menerima sakit. Ya kan? Sakitnya biar Yesus yang telan, tapi kita menerima kesembuhan. Nah, inilah yang harusnya kita imani, teman-teman. Sakit itu sudah tidak ada lagi ketika kita mengimani dan melihat karya penebusan di salib bahwa Yesus sudah mengambil semuanya. Perkatakan dengan kuasa firman. Itu. Kemudian ada lagi yang beberapa orang Kristen yang masih percaya dengan adanya kutuk keturunan. Ingat, semua sudah dipatahkan. Ya, ada perjanjian baru yang Yesus buat di kayu salib, yaitu ketika Yesus minum anggur asam. Ini berbeda ya tadi dengan yang minum anggur campur mur campur empedu, itu penahan sakit atau bius. Tetapi minum anggur asam itu melambangkan bapak yang minum anak yang minum bapak yang sakit. Itu tradisi orang Yahudi zaman dulu. Yeremia 31 ayat 29 sampai 30. Artinya sekarang ketika kita untuk perjanjian barunya adalah apa? Kita tidak mengalami yang namanya sakit atau hal-hal yang buruk karena sudah diambil semua oleh Yesus. Kutuk keturunan itu sudah dipatahkan. Nah, itu juga terjadi buat kita. Ini makanya kenapa saya tergerak untuk menyampaikan mengapa it's finished itu adalah makna yang paling dalam buat kita semua. Tetapi banyak orang yang belum memahami is finished itu hanya sekedar Tuhan Yesus sudah mati, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, selesai. Kita masih tetap merasa terintimidasi oleh dosa, terintimidasi oleh iblis bahwa kamu sakit, kamu nggak bisa, kamu masih dikutuk. Itu adalah hal-hal yang membuat kita boleh dikatakan menghinakan karya salib Yesus. Kalau kita mengimani bahwa karya salib itu sudah selesai, it's finished, artinya pergumulan selesai, sakit tidak ada, ya. Semua kadang pergumulan secara finansial, keluarga, pekerjaan atau apapun, perkatakan dengan iman percayamu. Memang ada bagian yang harus kita lakukan, teman-teman. Ya, Tuhan Yesus bukan cuma Tuhan yang kayak tukang sulap atau semacam kayak security atau apa. Enggak, ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu bagian iman percaya kita untuk merespon apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi karya salib itu adalah bukti penyelesaian atau penebusan Yesus yang menyatakan bahwa selesai, apapun sudah aku selesaikan di kayu salib anak-anakku. Jadi tidak ada lagi pemisahan antara manusia dengan Bapa. Ingat pada saat persis Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, kepadamu nyawaku kuserahkan. Ingat terjadi apa?
Gempa bumi ya kalau nggak salah ya itu, gempa bumi kemudian tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Artinya tidak ada pemisahan. Jadi kita punya keberanian untuk datang kepada Bapa dengan apa adanya kita. Karena kebenaran diri kita adalah kebenaran diri dalam Kristus. Itu teman-teman. Jadi kita sebetulnya sudah dikembalikan. Jadi penebusan ini adalah penebusan untuk memulihkan semuanya apa yang terhilang yang dulu di Taman Eden, dikembalikan lagi menjadi sempurna, bahkan lebih dari sempurna melalui karya Yesus. Itu teman-teman. Jadi saya mau mengajak teman-teman untuk kembali memahami bahwa salib itu bukan hanya sekedar celebration, bukan hanya sekedar perayaan bahwa Yesus menang atas maut, tetapi tidak ada artinya buat kehidupan kita. Ya, ketika kita mengimani dengan iman percaya kita dan kita memandang salib, makanya seberapa besar kita memandang karya salib itu, sebegitu besarlah berkat Tuhan yang akan kita terima. Ya, jadi penyediaan Allah Bapa, penyediaan Yesus buat kita sudah ada, sudah lengkap semuanya. Tetapi tergantung dari cara respon kita. Bagaimana kita memandang penebusan itu menjadi sesuatu yang berarti bagi hidup kita. Kalau kita berkatakan bahwa finansialku dipulihkan, hutang-hutangku lunas, terjadi loh. Benar-benar terjadi. Sekarang tinggal iman, Bang. Ya, banyak di antara kita yang sedikit aja cobalah minta memiliki iman sebiji sesawi saja. Sedikit kesaksian teman-teman, belum lama ini ada salah satu teman senior di Keris ya, itu memberikan kesaksian yang luar biasa yang mungkin secara logika nggak masuk akal, tetapi karena dia memandang pada salib Yesus ketika dia berdoa meminta mobil, karena waktu itu mobilnya yang dijual karena satu lain hal ya. Dia berdoa, minta dengan iman percayanya. Dia minta mobil untuk bisa mengantar anak-anak, untuk bisa pelayanan. Apa yang Tuhan kasih? Melebihi dari apa yang diharapkan. Satu mobil BMW. Gak percaya teman-teman bisa melihat di beritanya ada melalui poin Telkomsel. Saya harus menyatakan ini, saya harus memperkatakan ini karena ketika kita mengimani apapun yang kita minta, jangankan mobil, jangankan kita minta 1 juta, Tuhan akan bisa memberi kita berlipat kali ganda. Itu aja teman-teman. Jadi it's finished itu adalah makna yang paling dalam dan paling besar ketika kita memandang pada salib Yesus. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, ketika misalnya engkau sudah jatuh terpuruk, bahkan tidak ada satu orang pun yang menolongmu, ketika engkau memandang Yesus, Dia hanya berkata, aku ada. The provision is in the vision. Artinya penyediaanku sudah ada anakku, engkau harus memandang padaku. Seperti ketika dulu zaman bangsa Israel memandang tongkat Musa ya yang ada ularnya itu. Itulah. Begitu aja teman-teman. Semoga program spesial Paskah ini bisa memberkati teman-teman, karena juga ini memberkati saya bahwa Paskah bukan sesuatu hal celebration tahunan, tetapi sesuatu yang mengubahkan kehidupan kita, karena ini paling penting dalam kehidupan kita ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita hadapi sudah ada dan diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekian teman-teman, semoga bisa memberkati dan Tuhan Yesus memberkati. Gitu aja Bang, ini pewahyuan. Aku juga kadang aku pengen nangis beneran pas ini membayangkan perjalanan ininya, jalan salibnya. Aduh, makanya nggak kuat kalau nonton film-film yang ini Tuhan Yesus. Pendalaman Alkitab benar-benar dalam sih ini sih. Tapi kayaknya memang spesial Paskah, nanti hari Paskah kita harus nonton Bang. Iya. Kita bikin session khusus, kita nonton Kita ulas. sambil nanti di videoin bagaimana prosesnya. Aku boleh gak sih nggak nonton karena Harus nonton. kalau aduh bener, saya pernah nonton itu waktu Jesus of Nazareth. Itu terus terang satu gedung bioskop sampai bingung lihat, karena memang karena mungkin saya terbiasa ya, mungkin kalau orang bilang kayak ini ya,
kayak lebay. Tapi ya begitu loh, kalau kita mengalami perjalanan dengan Tuhan mungkin aku lebay. Jadi terus terang waktu nulis ini Bang, aku terus terang nangis Bang di kantor ini. Itu loh Bang Roni. Jadi kalau boleh Enggak, kalau boleh kita nonton aja reaction gitu. aduh, Kita nanti nonton pakai apa? Proyektor. aduh. Oh iya, boleh bisa. Boleh. Oke, gimana nih Bang Roni, kira-kira gimana nih ya? Ini Bang Fris dulu nih. Oh, Bang Fris. Kayaknya dia udah apa? nggak sabar Juga sih. Ya. Surprise ya Bang, baru tahu Bang, Bapak It's Finish itu. Iya. Iya. Cuman memang apa yang dibahas memang dalam banget kan, jadi ya banyak hal lah yang apa ya. Ya karena ini kan kita baru mulai kan, ini baru 3 gitu. Sebetulnya udah tahu itu tuh sudah terjadi 2000 tahun yang lalu gitu. Cuman ya mungkin karena fokusnya kita kurang sama Tuhan gitu. Jadi kita tuh terbebani sama masalah-masalah, dosa apalah, dosa ya, perasaan bersalah ke sesama, ke Tuhan. Jadi beban tuh masih ada, padahal ya mestinya sih ya udah ditebus sebenarnya. Jadi mulai malam ini Bang ya, mulai detik ini Bang, it's finished. Jadikan it's finished itu sebagai sesuatu yang ada dalam diri kita. Nggak usah bingung soal keuangan, nggak usah bingung soal pekerjaan, nggak usah bingung soal hal apapun Bang. Jangan gunakan iman dunia, tapi gunakan iman ilahi. Emang berat, tetapi bisa karena pada Roh Kudus. Nah nih Bang Roni gimana nih Bang? Ya, sebelum saya masuk ke ini, tambahan aja sih sebenarnya, tambahan. Hari ini betul-betul baru dapat kabar dari keluarga bahwa salah satu keluarga Bajak tepatnya, namanya Bajak Obed Sawah Balat, terus tuh keluarga dan Bang Osniel terus dan kakak-kakak yang lain juga dikuatkan dalam iman. Amin. Terus bisikan nanti di telinga Bapak untuk salam untuk Bapak yang sudah duluan. Ya kita masuk. Saya mau menambahin sedikit aja bahwa ada tradisi yang sebenarnya tidak bisa kita salahkan, tidak bisa juga kita bilang itu benar, tetapi kalau kita lihat, kita menjadi manusia yang ditebus oleh Tuhan itu adalah ketika Tuhan mati di kayu salib, kemudian hidup dan naik ke surga untuk ya menyelesaikan segala perkara dia di dunia. Nah, ada satu hal yang sering disampaikan oleh almarhum Bapak ke saya bahwa sebenarnya perayaan Paskah dan perayaan Natal itu harus lebih meriah perayaan Paskah. Betul. Karena ketika Natal kita hanya merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Kelahiran. Nah, dia menyelamatkan kita, Sang Juru Selamat itu menyelamatkan kita, dia melakukan semua nubuat tentang dia menjadikan kita manusia yang dari penuh dosa sampai manusia yang tidak punya dosa, dia menembus kita itu ketika dia proses di kayu salib. Klimaksnya. Artinya apa? Ketika pun kami di keluarga, kami sangat menjunjung tinggi yang namanya perayaan Paskah. Perayaan Paskah menjadi satu tradisi di keluarga kita yang sangat meriah. Karena ya itu Bapak pun selalu sampaikan ke kita bahwa ya titik balik Kristen itu seharusnya ketika Paskah. Karena proses-proses yang seperti yang tadi disampaikan bahwa Yesus menyelamatkan manusia, terus kemudian pengorbanan Yesus untuk keselamatan dan pengampunan, kebangkitannya, terus kemerdekaan dan harapan baru, kemudian pelayanan dan pengorbanan itu terjadi pada proses Paskah itu, di mana Yesus ya dijual kepada 30 keping perak ya, hanya dengan 30 keping anak perak. manusia dijual dengan harga 30 keping perak. Ya kalau dirupiahkan berapa lah sekarangnya kan? Iya.
Nah, eh, proses-proses itulah yang selalu diajarkan oleh almarhum bapak kayak kita, bahwa ya jangan, kalaupun ada penyamaan, harus sama, perayaan Natal harus sama dengan perayaan Paskah. Tapi eh, pada kebiasaan kita sebagai umat Kristen akan lebih meriah yang namanya perayaan Natal daripada perayaan Paskah. Dan kalau kita menyadari bahwa titik balik iman Kristen itu kepada ketika kita proses penebusan itu. Karena apa? Ketika Yesus lahir, dia melakukan segala nubuat-nubuatnya dari dia umur 0 sampai 13 tahun. Kemudian dia mujizat-mujizatnya, kemudian sampai dia di kayu salib. Itu prosesnya apa? Dia masih proses untuk memberitahu bahwa ini saya Yesus yang diutus oleh Bapa saya untuk menebus. Namun ketika Yesus mati di kayu salib dengan segala bentuk penyiksaan dan sebagainya, yang ya walaupun kita menyadari, kalau ya teman-teman harus nonton lah The Passion of Christ itu, karena saya sudah beberapa kali nonton dan saya mengakui itu adalah film terbaik menurut saya. Iya, dan si aktornya kan jadi ini kan? Iya, jadi penginjil. Jadi penginjil karena itu. Apa yang bisa saya tangkap dari sana ya, ketika Yesus mati di kayu salib, itu membenarkan segala sesuatu yang sudah dituliskan dari perjanjian lama. Nubuatan ya berarti. Nubuatan dan tergenapi semuanya. Ya. Nah, kalau ada satu, misalnya kalau kita berpikir ya, kalau misalnya Yesus sudah kan dia kan kalau kita bilang 100% manusia, 100% Allah. Artinya apa? Segala bentuk kemanusiaan Yesus adalah seperti kita. Betul. Kita kena paku aja langsung ngapain coba? Panik, apalagi pakunya berkarat. Ya, kita langsung panik. Kita langsung takut, setengah mati. Nah, bagaimana dengan Yesus? Dihadapkan pada posisi dia menangis, menjerit, bahkan ya. Tetapi apa? Ketika dia di kayu salib, dia di ujung kematiannya dia mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya itulah. Nah, kalau saya mendalami ya, bahwa pengorbanan Yesus itu tidak ada satupun manusia yang melampaui pengorbanannya sampai sekarang. Kalau kita bilang ya dia memang 100% Allah, tetapi dia juga harus kita sadari 100% manusia. Artinya apa? Dia punya perasaan menyesal enggak? Punya. Punya perasaan berserah enggak? Punya. Punya perasaan ingin melawan enggak? Punya. Karena apa? Dia 100% manusia. Tetapi karena apa? Karena Allah ada Bapa di atas yang menguatkan dia. Dan dia taat ya. Dan dia taat. Artinya apa? Dia sudah menerima dirinya. Karena dia sudah ketika lahir, sebelum lahir bahkan di kandungan pun dia sudah tahu tujuan hidup dia apa. Ya. Kalau kita kan tidak tahu apa tujuan hidup kita. Akankah saya begini, akankah saya itu. Tapi apa yang dilakukan Yesus selama ini adalah bentuk, ya dia mau menunjukkan gitu loh, bahwa segala sesuatu nubuatan saya tentang saya ya untuk penyelamatan, pengampunan dan pemulihan umat manusia. Namun ya seperti biasa, selesai Paskah kembali pada kehidupan seperti biasa. Ya kita tidak tahu itu dosa apa tidak, itu yang kita jalani. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa ya proses Paskah ini adalah proses yang berulang-ulang setiap tahun. Karena tahun depan pasti ada Paskah lagi. Dan kita jangan sampai menganggap ya tidak apa-apa dalam setahun menuju Paskah tahun depan saya melakukan dosa. Toh nanti di Paskah saya akan ditebus. Pikiran manusia sepertinya, pikiran kita yang manusiawi. Sama seperti halnya ya nggak apa-apa 1 tahun ini saya berbuat dosa, yang penting tahun depan saya nanti ada Paskah lagi, saya berdoa lagi, ditebus sama Tuhan. Kita jangan sampai berpikir seperti itu. Karena ini adalah peringatan titik balik dari setiap ibarat pengulangan.
Bahkan ketika kamu berdosa pun hari ini dan menyesal pengakuanmu, kamu mengaku kepada Tuhan bahwa kamu menyesal dan kamu memberikan kehidupanmu untuk Tuhan, tanpa Paskah pun Tuhan sudah melakukan itu, mengampuni itu. Karena apa? Di 2000 tahun yang lalu itu darahnya sudah mengalir untuk kita. Iya, makanya yang ada memecah roti terus anggur itu kan untuk mengingat dia kan, Iya. ingatan akan aku gitu. Bahwa peristiwa itu tuh dia udah tahu bahwa kita akan Inilah darah. dia harus ingat inilah itu dalam dagingku. peristiwa apapun kita dalam keadaan pergumulan apapun, ya itu ingat itu gitu bahwa udah ditebus sama darahnya. Iya, karena pada dasarnya kan ketika Pertemuan malam terakhir ya. perjamuan kudus itu kan perjamuan malam terakhir itu ya, Tuhan bilang ya roti itu melambangkan dagingnya, anggur itu melambangkan darahnya. Inilah darahku dan dagingku yang korbankan untukmu gitu loh. Sudah jelas gitu loh apa yang mau dilakukan Yesus ketika proses-proses nanti dilewati sampai nanti ketika mati di kayu salib. Itu sih mungkin tambahan dari saya, Kak. Ya, menarik ya teman-teman ya. Jadi yang disampaikan tadi oleh Bang Prit sama Bang Roni bahwa sebetulnya titik balik keimanan Kristiani justru pada karya penebusan. Nah, saya hanya pengen mengajak dan menekankan kembali kepada teman-teman bahwa kita mengimani, kita meresponi it's finished. It's finished itu artinya adalah sudah sempurna karya penyelamatan Yesus di kayu salib. Jadi teman-teman jangan merasa kayak terintimidasi. Ingat, karena iblis terus akan membuat kita terintimidasi, menuduh kita bahwa kamu manusia berdosa, kamu tidak bisa, sakitmu gak sembuh, keuanganmu gak akan terselesaikan, hutangmu semakin menumpuk. Itu intimidasi iblis. Mulai sekarang saya mau mengajak teman-teman ya, pandang salib Yesus, apapun masalahmu, pandang salib Yesus, ingat apa yang sudah dia lakukan, menyelesaikan semuanya. Hutangmu mau lunas, pandang salib Yesus, perkatakan dengan iman, jangan ada keraguan sedikit pun yang penghambat berkat atau mujizat tidak terjadi karena kita meragukan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Tuhan gak pernah lupa janjinya. Kita harus meyakinkan diri kita sendiri. Yakinkan diri kita sendiri bahwa kita percaya pasti akan terjadi. Itu aja. Jadi kita malam hari ini di masa Paskah, kita benar-benar menghayati dan mulai sekarang kita mencoba membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Rasakan bagaimana penderitaan Yesus di kayu salib dan terima apa yang dia lakukan buat kita. Jangan ada keraguan, Yesus mati buat kita, kita sudah terbebas dari segala kutuk, dosa, hukum Taurat, dan kelimpahan berkat ada dalam diri kita dan keluarga kita. Pandang salib Yesus, it's finished. Gitulah Bang Roni kira-kira. Ya. Kayaknya panjang ya. Tetap panjang kalau misalnya. Iya. Aduh, kalau udah cerita tentang firman ya ngalir gitu aja ya. Iya. Tapi ya kayaknya harus ada. Nama juga diskusi, nama juga kita pengen menggali lebih dalam lagi kan. Cuman Waktu yang ya membatasi waktu yang membatasi. Tapi kita akan ketemu setiap minggu kok. Setiap Dengan minggu kebiasaan. dengan tema dan topik yang berbeda. Jadi teman-teman kalau ada masukan atau ada pergumulan silakan bisa mungkin komen di YouTube kami, bisa komen, kemudian bisa mengajukan tema atau mengajukan minta didoakan, kami akan mendoakan. Dan kami akan selalu terus memperbarui ya Bang ya, dan menyempurnakan. Karena kami percaya ini pekerjaan untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jadi semua sudah disediakan, semua disempurnakan. Gitu ya Bang ya. Betul. Oke. Iya. Ayo Bang. Kalau ini kan programnya pendalaman Alkitab kan. Kalau nanti walaupun seminggu sekali belum tentu pendalaman Alkitab. Jadi kita ada program-program yang lain juga. Mari teman-teman kita mengawali dengan doa. Kita juga mengakhiri dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini semua karena kasih karunia-Mu kami kembalikan lagi Tuhan apa yang sudah kami sampaikan. Dan Engkau menginginkan aku menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan Yesus. Agar pemirsa memahami bahwa penebusan-Mu itu bukan hanya sekedar mati di kayu salib,
turun ke neraka dan bangkit, tetapi Engkau sudah melakukan penebusan, menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan atas pewahyuan yang kami terima, dan malam hari ini juga Tuhan kami berdoa buat Baja Obed Sababalat yang hari ini Tuhan Engkau izinkan pulang kembali ke rumahmu Tuhan. Sukacita besar ada di surga, malaikat menyambut bersorak-sorai ketika satu jiwa Baja ini pulang kembali ke rumah Tuhan. Tuhan, kami percaya penebusan-Mu tidak membuat kami kematian ini adalah kematian yang sia-sia, tetapi adalah kematian ini berganti menjadi keselamatan atau hidup yang kekal. Hidupnya sudah beralih dari hidup jasmani, hidup alam baka menjadi alam fana, menjadi hidup di alam kekekalan bersama Engkau di surga. Dan keluarga yang ditinggalkan dipenuhi sukacita karena mereka tidak berpisah. Mereka hanya berada di tempat yang berbeda, dan nantinya kami semua akan kembali ke sana Tuhan dan bertemu lagi di Yerusalem yang baru. Tuhan, kami memahami dan menyadari kasih-Mu di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap mereka yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami mengamini, kami meresponi Tuhan, karya penebusan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan program ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, kami tutup semuanya celah-celah kuasa kegelapan yang mau menggagalkan dan menjauhkan kami dari kasih-Mu. Kami menyerahkan Tuhan semua dalam tangan kuasa-Mu. Work production ada dalam tangan-Mu untuk memberkati, dan inilah Tuhan apa yang ingin Engkau inginkan buat kami lakukan untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan selesai mengakhiri program ini. Biarlah program ini memberkati dan menguatkan iman siapapun yang melihat dan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, dalam Engkau yang memberi kekuatan padaku, dan kami yakin percaya kami sudah menerima semua berkat yang Kau sediakan pada kami semua. It's finished adalah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk penebusan kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Dah, Bang. Baik, Bang Roni. akhirnya kita tiba di penghujung program ini. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan teman-teman sudah meluangkan waktu ya, walaupun lama, kami minta maaf. Nanti juga kita akan ada beberapa program yang akan kami tayangkan kepada teman-teman. Berbeda-beda. Yang akan sebentar lagi kami akan tayangkan itu Walk With. Itu tentang apa tuh Bang? Kalau Walk With itu adalah kita berjalan bersama. Artinya berjalan bersama, kita menggali kehidupan. Yang pasti berjalan bersama Tuhan, tetapi berjalan bersama narasumber. Ya. Berjalan bersama narasumber yang di dalamnya kita akan menggali lagi kehidupan mereka, bagaimana Tuhan menyertai mereka dalam setiap perjalanan kehidupan mereka sampai mereka menjadi orang yang luar biasa. Nah, itu menarik. Itu adalah inspirasi buat teman-teman. Ya. Ada lagi dong? Kayaknya Ada. ada. Nanti kita Oke. akan lebih dalam lagi. Oke. Ya. Udah? Oke, terima kasih buat semuanya. Saya sangat berterima kasih buat kesempatan teman-teman sudah menonton video kita, walaupun panjang, walaupun banyak, tetapi ya inilah yang kami bisa. Inilah apa adanya kami. Ya, yang kita bisa berikan kepada teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya pendalaman Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.